Oke guys, kembali lagi bareng saya Rangga Prasetyo. Kali ini saya akan uh, membahas seputar apa itu segitiga exposure. Oke, jadi di sini segitiga exposure itu istilah dalam dunia fotografi maupun videografi ya. Tapi dalam pengaturannya atau dalam pengaplikasiannya itu sedikit berbeda antara video dan videografi sama fotografi. Di segitiga exposure itu ada 3 poin, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Aperture atau diafragma. Jadi aperture itu mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk lensa atau untuk mengatur seberapa blur background yang kita hasilkan dari sebuah foto. Jadi semakin kecil angka bukaan diafragma tersebut atau aperture tersebut, semakin blur atau bokeh background yang kita dapat dari sebuah foto itu. Jadi objeknya jadi macam ada pemisah antara objek dan background yang ada di belakang. Lalu jika semakin besar angka bukaan diafragma itu atau aperture itu, semakin tidak ada semakin tidak ada pemisahan dimensi antara background dan subjeknya. Jadi semakin tidak ada efek blurnya. Satuan di kameranya itu dia dilambangkan dengan f1.4 atau f4 dan seterusnya. Yang selanjutnya shutter speed. Jadi shutter speed ini dia mengatur kecepatan waktu atau kecepatan dalam menerima cahaya yang masuk. Atau shutter speed itu lebih ke ini, macam kalau semuanya kita ingin menangkap objek yang bergerak gitu, kalau macam kita ingin memunculkan stop motion atau efek stop. Jadi semakin besar angka shutter speed itu semakin bagus untuk penangkapan objek yang bergerak itu. Jadi misalnya kayak motor yang jalan gitu, motor yang sedang melaju gitu, terus kita ingin foto, langsung dia seolah-olah dia berhenti. Biasanya harus settingnya di macam 1:400 ke atas atau 300 gitu. Semakin cepat objek yang bergerak itu, semakin besar juga shutter speed yang kita naik. Jadi semakin kecil shutter speed itu, semakin banyak blur dia punya objek bergerak. Tapi tergantung dari situasi dan kondisinya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau semuanya kita hanya untuk mengambil gambar model gitu, tidak perlu harus shutter speed yang besar ya, karena dia kan diam, jadi cuman mungkin standarnya shutter speed itu macam 100 gitu, itu sudah cukup. ISO. Jadi ISO itu dia fungsinya untuk mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera itu. Semakin besar ISO yang kita setting atau semakin besar angkanya yang kita setting itu, semakin terang dan semakin, kalau semuanya kita di luar itu kalau terlalu besar juga malah menimbulkan noise di kamera di hasil gambarnya. Jadi malah tidak bagus. Kalau semakin kecil juga dia semakin gelap. Terus kalau semuanya kita di dalam ruangan begini, baiknya itu kalau semuanya tidak ada cahaya, harusnya meningkatkan ISO itu, macam pengaturannya jadi 800 ke atas atau 1000-an ke atas gitu, untuk mendapatkan hasil yang lebih terang. Tapi diperhatikan juga, kalau semakin besar yang kita naikkan, biasanya akan memunculkan memunculkan noise. Jadi harus sesuai kebutuhan. Kalau memang dia tidak sanggup untuk low light, ya berarti jangan dipaksakan kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ya setiap kamera itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Terus tidak bisa kita samakan. Macam biasanya saya pengambilan gambar di low light itu saya sekitar 1000-an ke atas. Terus
kalian dengan berbeda kamera, terus menggunakan pengaturan yang sama, itu nanti hasilnya akan berbeda juga. Begitu. Jadi pintar-pintarnya kita dan banyak-banyaknya kita berlatih di dalam dunia fotografi. Bagi yang ingin terjun di dunia fotografer atau ingin baru mau mencoba, banyak-banyak latihan untuk pengambilan gambarnya. Latihan terus, karena hasil foto itu bukan dinilai dari hanya sekedar backgroundnya blur, backgroundnya bokeh begitu, bukan hanya sekedar itu, karena banyak aspek yang diperhatikan supaya hasil foto itu jadi bagus, paling tidak ya enak dilihat begitulah. Jadi buat kalian yang ingin belajar dunia fotografi atau videografi, itu baiknya dalami dulu apa itu ISO, apa itu aperture, apa itu shutter speed. Belajar terus, karena 3 poin itu adalah fondasi untuk kalian bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Karena kalau itu saja belum bisa dipahami, dan nanti malah kedepannya malah berantakan gitu hasil footage atau foto-foto kalian gitu. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tidak dimengerti atau yang salah-salah dalam penjelasan saya di video kali ini, karena saya juga di sini masih belajar ya, masih butuh banyak pengalaman. Buat yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk share jika ini memang bermanfaat buat kalian. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel saya agar channel saya ini lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.